Selamat sore pemirsa, infrastruktur merupakan salah satu syarat utama tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Dan saat ini, infrastruktur Indonesia masih menduduki ranking ke-72 dunia dan artinya masih relatif tertinggal dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. Dengan pertimbangan kebutuhan dalam negeri yang sudah mendesak dan juga persaingan investasi, pemerintah menekankan pembangunan infrastruktur yang terkoordinasi dan berbasis wilayah lewat dibentuk Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW. Apa yang menjadi prioritas kerja BPIW dan juga bagaimana membangun infrastruktur berbasis wilayah? Bersama saya Lucia Saharwi, kita akan membahasnya siang ini dalam segmen Public Corner bersama Bapak Dr. Insinyur A. Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Selamat sore Pak Herman. Selamat sore Mbak Lucy. Iya, Pak Herman, ini kita bicara tentang pembangunan infrastruktur terpadu ya. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan pembangunan infrastruktur terpadu ini? Intinya infrastruktur yang dibangun perlu terpadu dengan pembangunan kawasan. Sehingga dalam hal ini baik infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat akan melayani bagaimana produksi di kawasan industri, melayani aktivitas di perkotaan sebagai pusat-pusat pertumbuhan, melayani untuk ekspor ke pelabuhan, dan dalam hal ini tentunya interaksi itu semua adalah salah satu refleksi dari pertumbuhan wilayah tadi. Oke. Apakah selama ini memang pembangunan infrastruktur itu tidak terpadu begitu Pak? Ya, sebetulnya kalau kita lihat intinya begini ya. Kita dulu sering menyampaikan bahwa kita membangun kawasan barat, kawasan timur. Ternyata secara empiris yang kita lihat, senantiasa misalnya kota dibangun, desa dibangun gitu ya. Senantiasa yang namanya spread dari pembangunan di wilayah barat ke timur atau dari kota ke desa, itu lebih kecil dibandingkan backwash ya. Backwash yang diambil dari daerah yang belum berkembang tadi. Sehingga ini yang membuat disparitas, yang kota itu tambah eksesif ya kemajuannya, tapi yang tertinggal tadi ya tidak maju-maju untuk bisa mengejar yang di kota, paling tidak secara proporsional. Untuk itu pesan nawacita salah satu adalah membangun dari pinggir lah. Gitu. Oke, nah BPIW sudah menetapkan pembangunan berdasarkan wilayah pengembangan strategis ya. Ini maksudnya apa Pak? Jadi supaya terpadu antara infrastruktur dan kawasan tadi, strateginya adalah bagaimana kita melihat di mana wilayah-wilayah yang kalau kita investasi di situ, itu akan kembalinya misalnya investasinya 20%, kembalinya 80%. Untung. Jadi begitu ya Pak ya? Seperti Pareto lah kalau kita minjam dari istilah ekonomi. Kita cari wilayah-wilayah yang seperti tadi dengan mencoba mengidentifikasi tantangan yang kita hadapi sekarang ini. Misalnya kawasan-kawasan strategis nasional yang ditetapkan berbagai, misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan strategis nasional. Sebarannya di dalam wilayah pengembangan tadi seperti apa, kita berikan dukungan infrastruktur secara terpadu sehingga produksi dari kawasan industri, misalnya begini Mbak Lucy ya, kalau kita membangun infrastruktur di satu kawasan industri, kalau dia terpecah-pecah pasti mahal infrastrukturnya. Kalau dia dikumpulkan, dia bisa sinergi lebih murah. Operasinya juga lebih murah kalau misalnya limbahnya kita buang di satu tempat tertentu. Nah, di tempat-tempat yang kita dorong seperti ini, kita layani dengan akses jalan, dengan air baku yang sudah kita pertimbangkan untuk cukup memenuhi kebutuhan kawasan industri tadi. Kawasan perkotaan, berapa daya dukungnya? Nah, daya dukung yang ada tadi membatasi bagaimana kita membangun perkotaan tadi. Kita kota intinya kita melayani dua. Satu melayani masyarakatnya, dua tentunya melayani manufacturing ya, industri, bisnis dan lain-lain. Kita harus jelas memilah di antara dua tadi supaya kota tadi menjadi kota yang nyaman dan aman ditinggali. Tapi tetap jangan lupa harus produktif. Antara
produksi primer dibawa ke kawasan industri, diolah dari situ dibawa ke kota lagi untuk pemasarannya, maupun dibawa ke pelabuhan, hub untuk ekspor, untuk antar region. Oke, nah mana saja yang ditetapkan sebagai wilayah pengembangan strategis nanti Bapak bisa jelaskan lagi. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami akan kembali dengan perbincangan terkait pengembangan infrastruktur berbasis wilayah sesaat lagi setelah pariwara. Didukung oleh untuk menjadi satu bangsa yang besar harus mempunyai kehendak untuk bekerja, dan perlu imajinasi yang hebat. Saudara-saudara, gak cuman otak, otot juga harus dilatih. Tingkatkan massa otot dengan Elmen Gain Mass, lengkapi dengan olahraga rutin. Trust me, it works. Masalah lemak bisa diselesaikan secepat ini. Mama Lemon jeruk nipis formula baru, mineral anti lemak. Dahsyat angkat lemak. Bau amisnya hilang. Mama Lemon jeruk nipis formula baru, ekstra clean, ekstra bebas lemak, ekstra bebas bau amis. Lain. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Apa yang menyatukan kita 70 tahun yang lalu sebagai bangsa belum tentu relevan lagi pada zaman ini. Perlu ada upaya untuk menyulam kembali hal-hal yang membentuk Indonesia. Karya-karya ini menjadi menarik karena memberikan sebuah gambaran tentang Indonesia dalam sebuah potensi penceritaan visual yang menarik. Tema Merajut Indonesia menjadi penting karena ide-ide mereka itu akan membuat Indonesia lebih baik. Mata Najwa On Stage hadir di Kota Batu 3 hari lagi. Didukung oleh Ya, kembali lagi di Watcher pemirsa, dalam segmen Public Corner kita masih membahas tentang pengembangan infrastruktur berbasis wilayah bersama Bapak Hermanto Dardak, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah atau BPIW dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pak Hermanto tadi sudah menjelaskan tentang wilayah pengembangan strategis ya. Nah, ada berapa WPS di Indonesia ini? Jadi dengan kita sebagai negara kepulauan dan tingkat kemajuannya lain-lain, kita menuangkan di dalam 35 wilayah pengembangan strategis. Ya. 35 tadi ada yang memang wilayah pengembangan strategis sudah berkembang. Misalnya kebanyakan di Jawa kan sudah berkembang ya, sebagian di Sumatera gitu ya. Kemudian wilayah pengembangan sedang berkembang seperti di Kalimantan, beberapa di Sulawesi. Tapi ada juga wilayah pengembangan yang sebagai pengembangan baru gitu ya. Seperti di Maluku, di Papua gitu. Tapi tetap relatif terhadap daerahnya, dia adalah wilayah yang punya potensi sebagai wilayah pertumbuhan. Dan tentunya kawasan-kawasan pertumbuhannya di dalam wilayah tadi perlu kita fokuskan, kita kembangkan di sana. Dan pada gilirannya tentunya nantinya
akan ada penanganan masing-masing infrastrukturnya apa saja, infrastruktur non pekerjaan umumnya dan perumahan rakyat apa saja, termasuk kawasan-kawasan setingkat apa kita harus mengembangkannya. Itu kita tuangkan di dalam apa yang kita sebut ya seperti master plan ya. Apa saja yang dilakukan, ultimate-nya seperti apa ya, kemudian 5 tahun seperti apa. Nah, yang 5 tahun ini di lingkungan Kementerian PUPR kita tuangkan di dalam rencana strategis Renstra. Dan sekarang ini sudah kita terbitkan. Di situ ada pendekatannya dengan 35 wilayah pengembangan strategis, dan wilayah ini kita bangun bukan wilayah infrastruktur saja, tapi wilayah pertumbuhan. Tapi tentunya pemerintah daerah juga sudah punya rencana sendiri ya Pak, rencana sendiri terhadap kotanya, terhadap daerahnya. Ini bagaimana mensinergikannya? Betul, jadi kita nantinya akan dilengkapi dengan seperti balai-balai yang di daerah. Tapi sementara kita lakukan itu dari pusat. Jadi mulai dari kita konsultasi, ada kan musyawarah pembangunan. Mulai tingkat yang paling rendah di kecamatan sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi, dan baru di pusat kan gitu. Nah, mulai dari sana kita sudah menyebut dengan membawa seperti apa sih wilayah pengembangan strategis tadi. Kita komunikasi dengan pemerintah daerah untuk menangkap aspirasi dan menyampaikan bagaimana sebenarnya strategik dilihat dari aspek keterpaduan tadi. Inilah proses yang kita bisa masukkan di dalam rencana pembangunan 5 tahun maupun tahunan tadi, sehingga pada saat kita konsultasi regional di pusat, kita akan tinggal menetapkan apa saja sebetulnya yang kita sepakati tadi. Jadi memang di samping PUPR ya, PU dan Perumahan Rakyat, kita menyepakati dengan kami proaktif untuk komunikasi. Sejauh ini kami sudah rapat koordinasi misalnya dengan Pak Dirjen Laut, Pak Dirjen Kawasan, Pengembangan Kawasan Industri, misalnya Bu Dirjen untuk pengembangan kawasan transmigrasi dan lain-lain lah, itu termasuk wisata dan lain-lain. Dan intinya itu harus tertuang di dalam wilayah pengembangan strategis tadi 5 tahun seperti apa, dan prioritisasi untuk kesinkronannya tahunan seperti apa, supaya betul-betul sinkron dalam arti besaran ya, fungsi misalnya. Fungsinya apa? Mendukung kota Semangke misalnya ya. Semangke itu di Sumatera Utara, di Simalungun gitu. Kita sepakat itu mau sebagai kawasan ekonomi khusus. Semangke kita bangun jalannya, pemerintah provinsi apa, kabupaten apa, kita bicarakan gitu. Kementerian Perhubungan membangun kereta api dan pelabuhan Kuala Tanjung gitu. Dan seterusnya yang lain, kawasan industrinya kita kembangkan sebagai kawasan industri Semangke. Di situ swasta kita komunikasikan, misalnya sekarang Unilever sudah masuk situ. Nah, jadi sambil kita membangun sesuai dengan potensi yang ada di situ, kita sekaligus mengembangkan Semangke sebagai kota baru, supaya nanti tumbuhnya terstruktur baik. Bagaimana tadi memadukan antara kota perdagangan, kota 50 yang ada di sana, kawasan industri Semangke, pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub kita ke depan, dan juga pusat-pusat komersial dan permukiman yang ada. Sehingga kita tuangkan sekarang ini kota baru Semangke. Jadi ini strukturalnya yang untuk ke depan. Gitu. Nah, bagaimana dengan mungkin daerah-daerah lain atau kota-kota lain yang juga ingin masuk dalam WPS ini? Apakah bisa? Nah, intinya di dalam WPS tadi tertuangkan mana kawasan-kawasan strategis yang berupa kota-kota, berupa kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, bisa berupa pelabuhan dan lain-lain. Nah, dari situ kita mempunyai prioritisasi. Pada saat kita komunikasi di setiap wilayah pengembangan strategis dengan daerah tadi, akan muncul mana kota-kota baru yang kita perlukan, supaya ke depan kita punya daya saing yang tinggi sebagai kawasan pertumbuhan di situ, sebagai wilayah pertumbuhan. Jadi wilayah pertumbuhan itu jumlah dari kawasan-kawasan pertumbuhan. Wilayah pertumbuhan sebagai engine of growth-nya secara nasional. Kawasan pertumbuhan sebagai mesin pertumbuhannya dari wilayah
pertumbuhan tadi. Oke, baik. Di dalam wilayah kawasan pertumbuhan kota tentunya ada pusat-pusat seperti kita melihat Jakarta lah. Ya, ada jalan lingkar, radial, pusat untuk aktivitas, untuk grosir, pusat untuk bagaimana kita kawasan industri kita bangun di timur dan di barat seperti di Cikarang maupun di Tangerang. Gitu. Nah ini struktur di dalam. Jadi kita urai masing-masing sesuai dengan hierarkinya. Dan juga potensinya begitu ya, sesuai Pak ya? potensinya, misalnya jalan kita kan ada 7.000 km jalan nasional. Arteri, kolektor lokal. Pelabuhannya ada pelabuhan pengumpan, pengumpulnya maupun utama. Nah ini kita linkkan supaya nyambung. Oke, baik, kita masih akan bahas ini lebih lanjut. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan perbincangan terkait pembangunan infrastruktur berbasis wilayah sesaat lagi setelah pariwara. Didukung oleh Masalah lemak bisa diselesaikan secepat ini. Mama Lemon jeruk nipis formula baru, mineral anti lemak. Dahsyat angkat lemak, bau amisnya hilang. Mama Lemon jeruk nipis formula baru, ekstra clean, ekstra bebas lemak, ekstra bebas bau amis. Lain. Gak cuman otak, otot juga harus dilatih. Tingkatkan massa otot dengan Elemen Gain Mass, lengkapi dengan olahraga rutin. Trust me, it works. Semrawut, kacau, selebar apapun, jalanan tak akan mampu menampung ketidaktaatan pada peraturan. Setuju? Potret Jalanan, setiap Rabu jam 4 sore. Produksi dalam negeri harus kita dukung. Mari kita promosikan produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia. Apa pekerjaan Abah sampai dibunuh? Kata ibu dan teman Abah, pembunuh Abah belum tertangkap. Teror buat kami biasa, hanya orang-orang pengecut lah yang melakukan itu. Saya melihat foto Anda baju bersibah darah, jadi Anda sendiri juga mengalami kekerasan saat ditangkap? Betul. Yang dibacok ini wakilnya. Orang-orang di Madura itu maupun di Bangkalan bilang, tinggal ketuanya yang belum. Sekarang mau dorong soal NGO yang salah. Mereka menolak. Saya mau pakai tesis Anda. Kalau mau mendesak. Mata Najwa menolak bungkam jam 8 malam ini. Kini, Eagle Documentary Series setiap Kamis jam 9 malam. Didukung oleh Ya, kami masih berbincang mengenai pembangunan infrastruktur berbasis wilayah bersama Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Bapak Hermanto Dardak. Pak Hermanto, berdasarkan wilayah, kita tahu wilayah timur terutama ya, wilayah timur Indonesia ini masih jauh tertinggal dibandingkan wilayah barat. Nah ini bagaimana rencana pembangunan di sana? Dengan tadi ya wilayah pengembangan strategis, kita punya wilayah pengembangan strategis di timur juga, antara di perbatasan Papua, di perbatasan Kalimantan, yang memang betul itu agak tertinggal, termasuk misalnya dari Nabire, Enarutali, Ilaga sampai ke Wamena. Saya ke Ilaga waktu itu dengan Pak Menteri PUPR. Kita di sana memang harga-harga bukan main tingginya gitu ya. Harga aqua yang sedang itu memang 50.000 betul-betul itu. Dan semen ya betul memang harganya mendekati 2 juta itu Jadi intinya bagaimana mencari prioritisasi di sana. Jadi kita bangun tadi, tapi kita juga mencari bagaimana terobosan untuk supaya di Ilaga itu, di kotanya Puncak tadi misalnya harga bisa cepat kita turunkan. Dengan misalnya kita komunikasi dengan Freeport misalnya, apa bisa misalnya untuk logistiknya lewat Grasberg gitu ya. Sambil kita menghubungkan antara Nabire, Enarutali, Ilaga ke Wamena sebagai wilayah pertumbuhan di wilayah yang memang sebetulnya masih merupakan pengembangan baru. Nah, dengan perhatian seperti ini kita harapkan akan ada stimulan percepatan pembangunan
wilayah di sana. Kuncinya di sana di samping membangun infrastruktur, harus membangun pusat sosial ekonomi baru, membangun permukiman-permukiman baru. Ya. Ya, supaya, yang selama ini yang memberatkan kan karena apabila membawa barang ke sana, balik lagi terus kosong begitu termasuk ya. itu, supaya kalau kita misalnya tol laut ini kan intinya supaya rutin kita ya frekuensinya gitu. Nantinya mulai dari pengumpan dikumpulkan di pelabuhan pengumpul itu dengan volume yang sudah paling tidak kita hitung bisa memberikan kontribusi untuk rutinnya tadi. Jadi kita membangun kawasannya, membangun infrastruktur lautnya, membangun kota-kota pantai yang ada di situ. Gitu. Pak, tantangan implementasi pembangunan infrastruktur terpadu berbasis wilayah ini apa, Pak? Ya memang intinya ini kan harus komunikasi proaktif ya. Di lingkungan PU dan perumahan rakyat ialah yang tanya jalan, sumber daya air, kemudian permukiman, infrastrukturnya maupun rumahnya kita coba padukan. Tapi tentunya kami proaktif, kami melakukan dengan kementerian-kementerian yang lain. Tapi bukan itu nggak cukup. Jadi sejauh wilayah pengembangan strategis tadi sudah kita tuangkan, dia menjadi satu master plan. Kita harus komunikasikan, termasuk kita komunikasikan dengan investor-investor. Membuat komitmen dengan mereka. Berapa kontribusi atau apa yang mereka bisa bangun dengan peluang yang kita bangun ini. Kan intinya Mbak Lucy ya, kita ini 5 tahun sesuai dengan target kan diharapkan paling tidak bisa investasi infrastruktur 5.500 triliun. Itu kurang lebih 50% adalah dari APBN dan APBD. Artinya separuhnya kita harapkan dari swasta. Ya, termasuk BUMN tentunya yang kita harapkan. Nah, untuk itu kita harus meleverage apa yang menjadi prioritas kita secara cerdas lah istilahnya ya. Di titik-titik di mana kalau dia investasi langsung ada sinergi, langsung dia memberikan hasil. Jadi meskipun pengembangan wilayah ini terkesan jangka menengah ya, tapi kita juga memperhatikan market driven yang ada di situ untuk supaya quick win-nya didapat. Kita hubungkan fungsional ke pelabuhan, langsung dia berproduksi. Langsung berarti ada impact dan outcome dalam arti kawasannya berproduksi, masyarakat bisa langsung mendapatkan lapangan kerja, perolehan income-nya meningkat, otomatis juga pertumbuhan ekonomi akan bisa lebih tinggi. Ya, terima kasih Pak Hermanto Dardak untuk informasinya. Mudah-mudahan apa yang dilakukan BPIB nanti bisa berjalan dengan baik ya Pak untuk pembangunan Indonesia. Terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Public Corner dan White Shot masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Jangan beranjak dulu. Saya Lucia Saharuy undur diri. Sampai jumpa.